Salam semuanya, saya Hidayah dari kelas 9 dan kali ini saya akan membahas mengenai Perang Dunia Kedua. Perang Dunia merupakan perang besar yang terjadi di beberapa kawasan dunia. Nah, Perang Dunia Kedua ini sendiri berlangsung pada kurun waktu 1 September 1939 sampai dengan 2 September 1945. Nah, Perang Dunia Kedua ini tuh melibatkan banyak sekali negara-negara, sehingga negara-negara itu terbagi menjadi dua kubu. Nah, dua kubu tersebut atau disebut juga sebagai aliansi kekuatan Perang Dunia Kedua itu ada yang pertama namanya blok poros atau dikenal sebagai Axis. Itu ada 3 negara yang memimpin. Lalu ada Jerman dengan Adolf Hitler sebagai pemimpin, lalu ada Italia dengan Benito Mussolini, dan ada Jepang dengan Hideki Tojo. Sedangkan untuk blok lawan itu namanya blok sekutu atau dikenal juga sebagai Allied. Itu ada negara yang memimpin itu ada Inggris dengan Winston Churchill, lalu ada Prancis dengan Charles de Gaulle, lalu ada Amerika Serikat dengan Franklin Delano Roosevelt, dan Uni Soviet dengan Joseph Stalin. Nah, teman-teman di sini tuh pada penasaran nggak sih, kok bisa ya Perang Dunia Kedua tuh terjadi? Padahal kan Perang Dunia Pertama sudah selesai. Heran nggak sih teman-teman? Ya, pada heran ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu kenapa Perang Dunia Kedua tuh bisa terjadi, itu ada 2 faktor. Ada 2 faktor yang melatar belakangi Perang Dunia Kedua. Yang pertama ada faktor umum. Itu ada kegagalan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, jadi kan ya, LBB itu kan dibentuk setelah Perang Dunia Pertama itu untuk menjaga perdamaian dunia agar tidak terjadi perang lagi. Tapi kalau Perang Dunia Kedua bisa ada, berarti kan LBB gagal dong dalam menjalankan tugasnya, ya kan ya? Oke, selanjutnya karena adanya keinginan balas dendam dari Jerman. Jerman yang kalah pada Perang Dunia Pertama, dia terima dengan isi dari perjanjian Versailles atau perjanjian perdamaian Perang Dunia Pertama itu. Dia tidak terima dengan isinya yang sangat merugikan mereka. Akhirnya muncullah keinginan balas dendam dari Jerman. Lalu ada juga karena politik aliansi atau politik cari kawan. Nah, pada saat itu tuh negara-negara tuh saling mencurigai satu sama lain. Lalu mereka jadi cari kawan sehingga ya jadi ya kubu-kubuan gitu deh. Nah, oke. Selain itu, selain karena faktor umum, ada juga karena faktor khusus, yaitu pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia. Inggris dan Prancis dia terima dengan hal tersebut dan akhirnya mereka menyuruh Jerman untuk menarik kembali pasukan mereka. Tapi Jerman tidak mau dan disitulah dimulainya Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya ada medan tempur pada Perang Dunia Kedua. Itu ada pada 3 benua. Ada benua Eropa, lalu ada benua Afrika, dan Asia Pasifik. Di benua Eropa terbagi menjadi 2 bagian. Ada Eropa Barat, di situ ada pihak Jerman yang melawan sekutu. Lalu di Eropa Timur ada pihak Jerman yang melawan sekutu juga, tapi khususnya itu melawan Uni Soviet. Lalu di benua Afrika itu ada pihak Jerman dan Italia yang melawan sekutu. Lalu di Asia Pasifik ada Jepang yang melawan Uni Soviet juga, tapi khususnya itu melawan Amerika Serikat. Nah, untuk di benua Asia sendiri ini tuh dimulai ketika Jepang membombardir pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Bisa kita lihat video berikut. Interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. We take you now to Washington. The details are not available. They will be in a few minutes. The White House is now giving out a statement. The attack apparently was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. The President's brief statement was read to reporters by Stephen Early, the President's secretary. A Japanese attack upon Pearl Harbor naturally would mean war. Such an attack would naturally bring a counterattack, and hostilities of this kind would naturally mean that the President would ask Congress for a declaration of war. There is no doubt from the temper of Congress that such a declaration would be granted. This morning, Secretary Hull talked with the Secretaries of War and of the Navy. Now the 2 special Japanese envoys, Admiral Nomura and Special Envoy Kurusu, are at the State Department, engaged in conference with Secretary of State Hull. Their appearance at the State Department on this Sunday afternoon emphasizes the gravity of the Far Eastern situation, where hostilities now seem to be actually opening over the whole South Pacific. And just now comes the word from the President's office that a second air attack has been reported on Army and Navy bases in Manila.
Thus, we have official announcements from the White House that Japanese airplanes have attacked Pearl Harbor in Hawaii and have now attacked Army and Navy bases in Manila. Wah, mengerikan sekali ya teman-teman video tadi. Iya, jadi tadi itu adalah video rekaman dari dokumentasi radio New York saat Amerika Serikat dibombardir oleh Jepang. Tuh tadi itu rekamannya. Nah ya, jadi teman-teman nih ya, Perang Dunia Kedua tuh ada terbagi menjadi 3 tahapan atau 3 fase. Tuh, yang pertama itu ada fase awal. Itu dari tahun 1939 sampai dengan 1942. Di situ pada saat itu blok poros mengalami kemenangan atau bisa dibilang tuh pertempuran dimenangi blok poros. Hal ini ditandai dengan Jerman yang berhasil menaklukkan Prancis atau bahkan menaklukkan Eropa hampir sepenuhnya. Lalu saat itu ada fase titik balik, yang dimana pada saat itu blok poros mulai mengalami kekalahan dan blok sekutu mulai mengalami kemenangan. Seperti contohnya itu ada Jerman yang kalah pada perang Stalingrad melawan Uni Soviet, dan Jepang yang kalah pada pertempuran Laut Karang melawan Inggris. Hingga pada akhir itu ada fase akhir, yaitu di mana blok poros mulai mengalami banyak sekali kekalahan hingga akhirnya kalah total. Hal ini ditandai dengan Jepang yang harus menarik kembali pasukan mereka karena kedua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh sekutu, dan juga Jerman yang berhasil ditaklukkan oleh sekutu. Hingga akhirnya Perang Dunia Kedua pun berakhir. Nah, Perang Dunia Kedua ini sendiri tuh ditandai berakhir dengan menandatangani perjanjian perdamaian. Nah, perjanjian perdamaian ada banyak nih. Ada perjanjian Potsdam, yaitu perjanjian antara Jerman dengan sekutu. Lalu perjanjian Paris, yaitu perjanjian antara Italia dengan sekutu. Lalu perjanjian Missouri dan perjanjian San Francisco, yaitu perjanjian antara Jepang dan sekutu. Nah, dari perang tersebut tentunya menimbulkan dampak, bukan sih teman-teman? Ya nggak sih, menimbulkan dampak? Secara kan perang dunia tuh perangnya besar sekali, seperti yang di video tadi tuh. Ya, oke. Jadi dampak dari Perang Dunia Kedua itu ada pada bidang politik, yaitu munculnya negara-negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan juga munculnya negara-negara baru, itu negara yang memerdekakan diri. Seperti contohnya itu adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Lalu pada bidang ekonomi, pada saat itu perekonomian dunia hampir semuanya itu hancur. Hanya Amerika saja yang stabil. Hal ini dikarenakan prasarana penunjang ekonomi mereka tuh hancur karena perang tersebut, dan menjadikan Amerika sebagai negara penjamin modal. Nah, lalu ada pada bidang sosial, itu puluhan juta jiwa menjadi korban dari perang tersebut, sehingga akhirnya muncul kesadaran untuk menjaga perdamaian dunia. Hal ini ditandai dengan terbentuknya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai Perang Dunia Kedua, teman-teman bisa baca buku yang sudah saya buat. Sekian, terima kasih.